Ini saya rekam. Jadi biar nanti kamu ingat-ingat ya. Jadi persiapan ulangan untuk pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu ada beberapa ya. Yang pertama yang bentuk biasa. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ini bukan ayat tapi misalnya X juga boleh. X ya, lebih dari 2. Nah, lebih dari 2. X-nya lebih dari 2. Berarti kalau di persamaan garis kayak gini ya, kamu bikin garis kayak gini, 2 itu terletak di mana? Kan 1, 2 di sini. 1 dan ini 2. Lebih besar ya, lebih besar itu kamu bikin garis dulu. Arsiranya adalah sebelah kanan. Ya, kanan ini. Oke ya, paham ya? Kemudian misalnya ada lagi. Oh, ini harus ada sama dengannya ya, karena arsiranya penuh. Apa namanya, garisnya penuh. Kalau garisnya tidak penuh, contohnya misalnya gini. Y ya, kurang dari 4 misalnya. 4 kira-kira di mana? Kamu kira-kira sendiri, misalnya gambarnya perbandingannya setiap garis adalah 1, ya udah 1, 2, 3, 4 ya. 4 posisinya di sini. Kemudian kurang dari, karena ini tidak ada sama dengannya, berarti ini titik-titik ya. Ingat-ingat ini titik-titik di sini. Nah, arsiran itu adalah di bawah karena ini kurang dari begitu. Paham ya? Ini saya gambarnya jadi 1. Misalnya kamu pengen gambar warna-warni juga boleh ya. Ini saya pakai warnanya warna hitam semua. Oke. Jadi ini bentuk yang pertama kayak gini. Namanya pertidaksamaan garis ya, garis. Nah, kalau bentuknya cuma A, bagaimana dengan yang kedua ya? Yang kedua itu bentuknya yang AX plus B ya. Yang kedua ini yang pertama ya, yang pertama. Kalau yang kedua yang bentuknya ini AX plus BY ya. Ini tandanya saya sembarang ya. Kamu bisa lebih kecil. Kemudian ini C, atau misalnya AX ditambah BY ya, lebih besar dari C. Nah, nanti A, B-nya itu berupa angka C juga ya. Atau bisa juga kayak gini ya. Ini tandanya hanya lebih kecil doang, nggak ada sama dengannya. Ini juga ya. Jadi yang membedakan ada di garisnya. Jadi kalau tandanya kayak gini doang, garisnya titik-titik, paham ya? Garisnya titik-titik. Kalau tandanya ada kayak gininya, berarti garisnya lurus, yang diarsir sebelah kanan. Tuh, ini sebelah kanan garis. Nah, kalian boleh nggak pacuannya pada kanan atau kiri, tapi misalnya kamu uji coba 0 atau 1, 1 apakah lebih besar dari 2? Salah ya, jadi 2-nya di sini lebih besar. Jadi hitungannya atau hasilnya adalah sebelah kanan. Kembali lagi ke sini ya. Bagaimana kalau AX plus BY kurang dari C? Ya, misalnya saya punya contoh gini. 4X ditambah 3Y ya, kurang dari atau sama dengan 12. Nah, bagaimana nih kalau kayak gini? Ya, kita bikin gambar ininya dulu ya, namanya Cartesius. Ini kalau enggak pakai penggaris ya. Pakai penggaris. Nah, coba lihat di sini untuk menentukan titik-titiknya, kamu misalkan salah satunya adalah 0, dimisalkan. Misalnya X sama dengan 0. Jadi dari fungsi ini X disama dengankan 0 dulu.
4 kali 0 ditambah 3Y ya. Ini pakai sama dengan dulu karena kita menentukan berapa Y-X-nya ya. 12 atau 3Y sama dengan 12. Berapa Y-nya? Dibagi 3 adalah 4. Berapa koordinatnya di mana? Di sini koordinatnya. Koordinat Y-nya pas di angka 4. Kamu kira-kira 1, 2, 3, 4 sini ya. Nah, ini kamu lingkarin di sini. 4 tulis. Ya. Kemudian yang kedua adalah misalkan lagi Y-nya 0. Berarti 4 kali X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. Berarti 4X sama dengan 12. Atau X sama dengan 3. Nah, 3 kamu bikin di sini. 1, 2, 3. Nah, kira-kira di sini. 3-nya di sini ya. Nah, kemudian dari titik 4 ke 3 kamu tarik garis yang lurus pakai penggaris ya. Oke, sekarang setelah ketemu kayak gini, kamu lihat tandanya ini kecil, lebih kecil itu arsirnya adalah sebelah kiri garis. Berarti ini kiri garis ya. Jadi daerah yang diarsir adalah di sini daerah himpunannya, daerah hasilnya. Gitu. Lain masih kurang paham? Masih kurang paham tidak? Ya, kalau kurang paham, kalian bisa tanyakan. Nah, ini ada yang kedua ya, versi kedua itu dengan cara membuat persamaannya. Itu untuk grafik atau menentukan garisnya. Paham? Paham ini? Listen, paham? Bisa ya? Jadi nanti kalau ada gambar kayak gini, tentukan letak yang diarsir. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nanti setelah ini ada yang gabungan. Jadi kalau bagaimana kalau digabung ada beberapa beberapa soal, ini kan satu soal doang. Bisa jadi misalnya soalnya lebih dari 1. Kalau ini 4X plus 3Y doang kurang dari 12. Misal saya punya lagi soal yang digabung dalam satu gambar. Ini contohnya ya tadi barusan. Kemudian bagaimana contoh yang lain nanti kalian bisa lihat di buku ya. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu yang bentuk mutlak. Ya, persamaan linear bentuk mutlak. Jadi kalau ada kata-kata bentuk mutlak berarti kalian ingatnya adalah kayak gini. Nah, bisa kurang dari atau sama dengan A. Nah, A ini nanti bentuk angka ya. Paham ya? Jadi bagaimana cara menyelesaikan yang bentuk kayak gini ya? Kemarin sudah saya kasih rumusnya. Kalau ada kayak gini berarti kanan kiri harus di apa? Iya, dikuadratin dulu atau dihilangkan akarnya. Menghilangkan akar itu artinya ya berarti kalau ada kayak gini kasih akar ya. Kayak gini. Supaya mutlaknya hilang. Kurang dari atau sama dengan A. Kemudian X kuadrat, nah ini kan artinya X ya. Kalau udah kayak gini artinya X lebih dari A. Nah, untuk menjadikan supaya sama, ini kasih kuadrat. Nanti pindah ruas ya. Pindah ruas itu maksudnya gimana? Berarti X kuadrat
min A kuadrat ya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini menjadi X plus A sama X min A kurang dari atau sama dengan 0. Nah, itu nanti jawabannya. Ada dua ya. Berarti A atau X sama dengan min A. Min ya. X sama dengan min A atau X sama dengan A positif. Jadi ada dua. Nah, bagaimana untuk menentukan hasilnya? Ya, kamu bikin garis bilangan di sini. Ya, di sini ada A min ya. Di sini ada A plus. Coba di antara min A sama A, di sini pasti ada 0. Ya, tandanya kurang dari. Kurang dari. Coba kamu substitusi. Kalau yang kurang dari, nanti di sini hasilnya yang tengah ya, tengahnya. Yang tengahnya di sini. Berarti dia min. Absen. Oke, balik lagi. Jadi di sini hasilnya adalah ini min, ini plus. Oke ya, karena tandanya kurang dari. Itu. Untuk yang seterusnya, yang ini ya, yang apa namanya, yang lebih besar. Kan tadi yang lebih kecil ya. Jadi ada dua, yang lebih kecil dan lebih besar. Bagaimana kalau yang lebih besar atau sama dengan A? Ya, kamu gunakan rumus yang sama, tapi emang di sini cari yang positif. Jadi rumusnya sama, kasih akar dulu supaya menghilangkan mutlaknya lebih besar dari A, ya. Kemudian X lebih dari A, atau X kuadrat lebih dari A kuadrat. Atau X kuadrat kurang A kuadrat ya, lebih dari atau sama dengan 0. X min atau X plus A kuadrat. Itu kalau dibuka kayak gini ya. Atau X-nya sama dengan min A atau jadi nanti tanda atau cara gambarnya ya seperti biasa kasih bulat sini ya. Nah di sini bedanya yang dicari yang plus. Nah, berarti yang arahnya ke kanan dan ke kiri. Ini gambarnya agak miring-miring ya. Kalau mau diperbaiki ya nggak apa-apa, nanti kita atur lagi. Jadi menyesuaikan. Arahnya yang ke kanan dan ke kiri. Ya, berarti ini plus, ini min, dan ini plus. Nah, itu untuk bentuk mutlak. Rumusnya begitu ya. Jadi nanti kalau ada angka berapa, ya, contoh di soalnya bagaimana, kalian bisa mengikuti apa yang ada di sini. Pak, contohnya gimana misalnya angkanya bagaimana? Nah, angkanya ya tentukan aja di situ, misalnya di buku ya, atau di latihan soal contoh.
Dicontohkan misalnya mutlaknya dari 3 misalnya gitu. Berarti caranya ngikutin ya akar X kuadrat lebih dari 3. Kemudian X ya 3 atau X kuadrat ya lebih dari 3 kuadrat. Nah, berarti di sini cara ngisinya ya X kuadrat min 3 kuadrat lebih dari 0. Nah, kemudian kamu pecahin di sini X plus 3 sama X min 3. Karena lebih dari ya langsung, jadi jawabannya adalah X ya sama dengan min 3 atau apa? X sama dengan 3. Tinggal dibikin garis bilangannya di sini. Garis bilangannya berarti yang ke kanan, yang ke kiri cari sama yang ke kanan. Di sini 3, di sini min 3. Udah ya? Saya paham ya? Iya, karena ini sudah pernah saya bahas. Jadi tolong diperhatikan. Oke, kemudian yang bentuk lain nanti ada yang fungsi ya, fungsi yang lain ya, contoh lain yang bentuk X min berapa ya, yang mutlak ya. Ini masih yang mutlak, ya ini yang bentuk pertama, yang kedua, terus bentuk lain. Bentuk lain itu maksudnya contoh bentuk lain. Bentuk lain misalnya gini, X min 4 ya, mutlak kurang dari 3. Nah, kalau ada soal kurang dari, ya, itu nanti membentuk apa? Jadi kalau ada mutlak X, ya, kurang dari A, ya, ini persamaannya akan menjadi min A X ya kurang dari atau sama dengan A. Jadi nanti A-nya itu yang ini ya. Jadi ada 2A. Maka di sini harus kamu tulisnya begini. Min 3 X min 4 ya kurang dari atau sama dengan 3. Itu. Kamu harus gunakan 2 langkah ya. Langkah pertama itu jika X-nya negatif, berarti di sini nanti nulisnya min 3 kurang dari X min 4 ya. Terus ada yang dipindah min 4 plus 4 ya, min 3 kurang dari X atau 1 kurang dari X. Jadi X-nya tengah-tengah ya. Terus sebelah sininya adalah X min 4 kurang dari 3. X kurang dari 3 ditambah 4 atau X kurang dari atau sama dengan 7. Jadi ini hasilnya bisa langsung menjadi 1 kurang darinya dari X kurang darinya dari 7. Ini hasilnya ya. Jadi kalau digambar ya di antara 1 sama 7. Letaknya di mana di sini? Ya di sini. Ini kurang rapi ya. Jadi nanti kalian tulis kembali yang rapi ya. Agak miring-miring. Kalau bisa pakai penggaris ya. Karena lebih bagus. Nanti saya nggak foto, tapi saya kirim file ininya. Karena ini bisa disimpan ke dalam file bentuk PDF. Ya, jadi bisa lihat. Kamu nggak usah nulis, nggak apa-apa, lebih enak ya. Nah, ini saya gunakan pen tab ya dari sekolahan ada.
manfaatin, ya semoga lebih membantu ya. Oke, ini yang bentuknya kurang dari. Bagaimana kalau yang lebih dari? Ya, kalau lebih dari ada yang berubah ternyata. Yang pertama min jadi plus. Ingat-ingat ya, kalau yang bentuknya positif atau lebih dari. Misalnya ini yang contoh lain. Ya, ini contoh tadi contoh ketiga. Ini contoh keempat. Contoh keempat, misalnya ada X min 2 mutlak lebih dari 6. Nah, bagaimana Pak kalau bentuknya lebih dari? Kalau yang lebih dari, nanti ada dua pernyataan. Ya. Jadi X lebih dari A, atau karena kan arahnya ke sana dan kemari ya, X kurang dari min A. Jadi kurang ya, kurang darinya ada minnya. Ya, tandanya berubah. Jadi kalau ini bisa ditulis begini. X min 2, oh ini mutlaknya udah nggak ada ya, lebih dari 6. Nah, jadi mutlaknya hilangin dulu. Ini kemarin sudah dicatat, tapi saya ulang lagi. Ini hanya mutlaknya udah nggak ada. Nah, ini pun berlaku untuk yang lebih besar atau sama dengan. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi X lebih dari 6 ditambah 2. Atau X lebih dari 8. Kemudian kalau yang ini bagaimana? Yang ini jadi X kurang dari min A. Nah, sebentar, ini ada duanya, nanti duanya pengaruh ya. Duanya pengaruh. Berarti ini langsung lebih dari ini nggak bisa di undo karena modelnya langsung simpen ya. Oke, berarti ini min 2-nya tetap ditulis, kemudian kurang dari min 6 ya. Nah, kemudian ini jadi X kurang dari min 6 plus 2. X-nya kurang dari min 4. Ini jawabannya. Jadi X lebih dari 8 atau X kurang dari 4. Nah, selanjutnya kalau menggambarkan ya tinggal kamu lurus kayak gini ya. Kemudian di sini dikasih angka negatifnya dulu. Seperti biasa kalau dia bentuknya cuma kurang dari, tidak ada sama dengannya, di sini jangan bulat penuh ya, tapi bulatnya bulat bolong. Berarti ini kayak 0, kemudian ini juga, ini angka 8, ini angka min 4. Tandanya kemana? Tandanya ke kanan ya, sama ke kiri. Nah, ini hasilnya yang diarsir. Gitu ya. Jadi cara penyelesaiannya adalah itu. Kemarin sudah dicatat nggak apa-apa. Nah, untuk yang lain hanya ada beberapa yang kemarin buat tambahan. Yang 2 fungsi juga sama. Yang satu jadi minus, yang satu jadi positif. Norman, ada pertanyaan? Enggak sama. Oke, karena ini udah pernah dicatat ya, nggak usah khawatir ya, di catatan sudah ada.
catatan kalian nanti saya ubah ke file PDF, saya kirim ke kalian ya, supaya buat tambahan catatannya. Dan ini pun saya rekam, nanti saya share ke video YouTube ya. Gak apa-apa, ini hitung-hitung latihan buat siaran ya. Karena sisi lain Jason kan jauh ya, Jason mau nggak mau harus online karena di Bali. Kalau Nurman mungkin kalau misalnya tatap muka bisa datang ya, Nurman? Bisa. Oke, jadi nggak masalah ya. Kalau Jason tatap muka kemungkinan nggak bisa ya. Ya, jadi kalau misal nggak bisa nanti via online ya. Oke, saya bikin gambar dulu. Kalau kurang jelas silakan tanya, nggak apa-apa ya. Ini saya menentukan. Oke, yang nomor 5 itu adalah yang bentuk dua fungsi ya. Kalau ini kan angka tadi, ini dua fungsi. Misalnya di sini ada fx yang lebih kecil dengan gx. Nah, ini bagaimana kalau ada tanda kayak gini atau fungsi kayak gini? Dan cara ngerjakan misalnya ada contoh di sini dicontohkan 5x min 7 ya lebih dari 2x plus 1. Nah, ini ada yang dipositifkan, ada yang dinegatifkan cara bikinnya kalau itu. Ini sebentar lagi ya, timingnya ada 5 menit lagi. Tidak apa-apa, ini coba saya ini supaya selesai. Jadi yang pertama yang positif, 5x min 7 lebih dari 2x plus 1. Ya, jadi di sini nggak ada yang berubah ya. Berarti 5x, 2-nya pindah ruas, 7-nya pindah ruas, berarti 3x lebih dari 8. X berapa? 8/3. Yang satu yang negatif apanya? Yang 5-nya. Nah, kayak gini ya. Harus diedit lagi karena ribet ya. Jadi kalau menghapus juga harus ini ditepatin dulu angkanya. Ini nggak berubah ya, jadi tetap tambah biasa. Kemudian ini berubahnya di sini jadi 5x negatif, jadi plus 7 lebih dari 2x plus 1. Ada yang dipindah? Min 5x min 2x. Lebih dari 1 min 7. Min 7x lebih dari min berapa? Min 6. Ingat, kalau ini negatif semua berarti ada yang berubah. Jadi x lebih kecil dari 6/7. Kenapa berubah? Karena masing-masing dibagi dengan minus 7 ya. Dibagi minus itu menjadikan dia apa? Dia arahnya berubah. Paham ya? Oke, jadi ini hasilnya kalian bisa. Jadi ini atau ya, kalau yang lebih besar atau berarti X lebih besar 8/3 atau X kurang dari 6/7. Gitu ya. Oke, itu penjelasan dari saya cukup dulu ya. Karena ini timingnya mau habis. Tolong nanti dipelajari lagi untuk materi-materi yang sudah saya jelaskan. Untuk yang tentang persen ya, persen kemarin sudah saya bikin videonya di YouTube, bisa kamu lihat ya, Jason ya, dilihat di sana. Oke, ini saya stop dulu ininya. Ada pertanyaan mungkin?